Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Hello everyone, jumpa lagi dengan saya Feni Hadiwibowo. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang yang terdapat di daerah Jawa Tengah. Saya berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Manajemen, angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan memaparkan studi kasus yang berjudul Permasalahan Pengambilan Keputusan pada PT Garam Persero Indonesia. Oke. Perlu kalian ingat atau perlu kalian ketahui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang cukup luas, yang memiliki potensi alam yang melimpah. Salah satunya adalah produksi garam. Langsung saja kita bahas latar belakang dari studi kasus ini. Garam menjadi salah satu komoditas strategis mengingat peran dan fungsi yang dimilikinya. Selain menjadi bahan yang mutlak dalam pengolahan pangan, garam juga digunakan sebagai bahan baku industri. Di Indonesia sendiri, produksi garam dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama ada garam industri yang diproduksi oleh PT Garam Persero, yang kedua ada garam rakyat yang berasal dari rakyat secara tradisional. Maksudnya, garam rakyat ini adalah garam yang diproduksi oleh rakyat secara tradisional yang berasal dari areal pergaraman selain yang dikelola oleh PT Garam Persero Indonesia. Garam lokal sendiri sudah biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri, aneka pangan ikan, perminyakan ikan, produksi es batu, pakan ternak, tekstil, dan pengeboran minyak. Lanjut, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau biasa yang disingkat dengan KKP, pada tahun 2015 menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun kebutuhan garam nasional semakin meningkat. Dari hanya 2,7 ton pada tahun 2007 meningkat menjadi 3,75 ton pada tahun 2015. Tingginya angka tersebut sekitar 31% yang bisa dipenuhi dari yang dihasilkan di dalam negeri. Belum terpenuhinya garam dengan kualitas tinggi ini disebabkan karena kualitas garam yang dihasilkan di dalam negeri oleh para petambak garam tidak seragam. Seiring waktu, produksi garam nasional dapat memenuhi kebutuhan dari sisi konsumsi. Namun, untuk garam industri masih bergantung pada impor. Impor garam sendiri pertama kali ditempuh berdasarkan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa dipenuhi oleh produsen garam industri maupun garam konsumsi. Hal itu dikatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai bahan baku industri serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani garam perlu mengatur ketentuan garam impor. Jadi, harapan dari petani garam yang di lokal dalam pengimporan pun seharusnya diatur kebijakannya agar apa? Agar pendapatan dan kesejahteraan petani garam lokal dapat terjaga. Selanjutnya, dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat permasalahan yang timbul. Beberapa masalah ini di antaranya yang pertama ada produksi garam sangat bergantung pada cuaca, sedangkan kemampuan teknologi Indonesia secara komparatif belum mampu untuk menunjang produksi. Yang kedua ada rantai pasokan dan distribusi yang panjang. Yang ketiga ada terbatasnya kesatuan lahan yang luas. Hal ini menyulitkan pengembangan garam untuk mencapai manfaatnya dari skala ekonomi serta regulasi kepemilikan tanah yang kurang mendukung. Yang keempat ada luasnya Indonesia dengan bentuk kepulauan yang menyebabkan tingginya biaya transportasi.
Yang kelima ada besarnya biaya penyimpanan karena tingginya curah hujan di Indonesia. Yang terakhir atau yang keenam ada belum adanya sinergi yang baik antara pihak-pihak yang terkait dalam pergaraman. Selanjutnya dari permasalahan-permasalahan yang tadi saya sampaikan, terdapat penyelesaian atau solusi yang bisa menjawab dari masalah-masalah yang tadi. Solusi yang pertama ada terkait kondisi cuaca. Pada hal ini, PT Garam Persero Indonesia bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan dan Cina dengan menggunakan teknologi yang bernama prisma, geotermal, dan tunel yang tujuannya untuk mengeringkan air laut. Selain itu, PT Garam Persero Indonesia juga menerapkan teknologi yang bernama geomembran dan plasma yang tujuannya dapat meningkatkan produktivitas hasil produksi dibandingkan dengan cara konvensional. Pada tahun 2016 sendiri, Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyasar pada penerapan teknologi-teknologi baru bagi para petani garam, sehingga dapat mengoptimalkan dan mengupayakan peningkatan produksi dan produktivitas garam dalam negeri, serta sebagai antisipasi apabila terjadi anomali cuaca, seperti pengimplementasian teknologi geomembran. Selanjutnya, solusi yang kedua, terdapat panjangnya rantai pasokan dan distribusi. Dalam hal ini, PT Garam Persero Indonesia melakukan kerjasama dengan pemilik lahan garam dan menentukan harga dasar garam yang tujuannya agar harga garam terkendali meskipun rantai pasokannya panjang. Perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki beberapa pulau yang terdiri dari beberapa kota besar dan kota kecil. Dari kota kecil tersebut bahkan tidak bisa dijangkau oleh pesawat, kapal, maupun truk-truk pengantar barang. Oleh karena itu, dari panjangnya rantai pasokan ini, PT Garam Persero Indonesia ini melakukan jalinan kerjasama antara perusahaan dengan pemilik lahan garam dan menentukan harga dasar garam sendiri karena tujuannya untuk menjaga kestabilan harga garam agar konsumen tidak lari ke tempat lain atau ke perusahaan lain atau ke produk lain. Solusi yang ketiga terkait regulasi dan kondisi lahan garam. Dalam hal ini, PT Garam Persero Indonesia menambah luasan ladang penggaraman di Kupang, daerah Nusa Tenggara Timur seluas 400 hektar dan melakukan penyelesaian masalah kepemilikan tanah serta menjalin kerjasama dengan PT Unisem Candi Indonesia. Sama hal ini juga PT Garam Persero Indonesia terkait dengan regulasi dan kondisi lahan garam, perusahaan ini menambah luas ladang yang tidak tanggung-tanggung, menambahnya langsung 400 hektar. 400 hektar di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang mana ini tujuannya untuk menambah lahan garam. Dan solusi yang terakhir atau solusi yang keempat ada masalah distribusi. Dalam hal ini, PT Persero Indonesia melakukan atau mendirikan areal pergudangan untuk memudahkan distribusi dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk memperbaiki jalur transportasi. Dalam hal ini, PT Persero Indonesia pun langsung bekerja sama dengan Dinas Perhubungan yang tujuannya agar memperbaiki jalur transportasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa terdapat kota-kota kecil di Indonesia yang tidak dapat jangkau oleh laut maupun udara. Hanya bisa dijangkau oleh jalur darat saja. Oleh karena itu, agar tersalurnya atau agar tersampaikannya produksi produk dari PT Garam ini
maka perusahaan ini melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan. Tujuannya agar sampai ke kota-kota kecil, agar sampai pedalaman-pedalaman orang-orang sana itu juga merasakan dari produksi ini. Lagi-lagi untuk meningkatkan profit perusahaan. Oke. Dalam studi kasus yang sudah saya paparkan tadi, terdapat latar belakang, lalu ada permasalahan, lalu juga ada penyelesaian. Mungkin dari studi kasus ini bisa saya memberikan saran, seharusnya pada PT Garam Persero Indonesia harus bersinergi dengan semua pihak terkait, baik di produksi dan keputusan impor. Jadi, saran dari saya, seharusnya PT Garam ini tuh melakukan atau bersinergi dengan semua pihak terkait. Jadi, tidak hanya dengan pihak produksi saja atau pihak pengimporan saja, tapi semuanya digandeng gitu, semuanya diajak kerjasama, semuanya diajak ngobrol gitu. Mungkin itu studi kasus yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mungkin banyak terdapat kekurangannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.